Shalom, umat Tuhan. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Ibu Esther Lengkei. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui. Menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam. Menembus gunung-gunung yang terjal dan tak bisa untuk dijangkau. Menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi, tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umatnya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendiri dalam keadaan yang tak mudah. Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahteranya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Umat Tuhan, mari berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Kita semua jadi satu.
dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, dengarlah nats pembimbing dari Ibrani 12 ayat 14 yang menyatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Saudaraku, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Umat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu, di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon, ampunilah kami. Yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon, ampunilah kami.
yang mengasihi kami, kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu, ya Tuhan. Dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai sejahtera-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti ditulis dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutup. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang ditulis dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab
Kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Masuk dalam pemberitaan firman, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, diamkanlah segala suara yang mau mengganggu kami. Dan biarlah hanya suara Tuhan yang kami dengar melalui firman yang dibacakan dari Alkitab dan khotbah yang disampaikan berdasarkan kebenaran firman. Juga kami mohon Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, agar kami sungguh boleh mengerti apa maksud Tuhan di balik firman yang dibacakan dan khotbah yang disampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Umat Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan 50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang
marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana, di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamai Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau. Apabila kita berjauhan, jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, membaca Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai Kejadian pasal 31 ayat 42, kita memahami bahwa sering terjadi ketidakakuran antara Yakub dan Laban. Sampai pada akhirnya Yakub berhasil lari meninggalkan Laban. Kejadian pasal 31. Tapi saudaraku, Laban tidak serta-merta membiarkan Yakub lari begitu saja. Dalam pasal 31 ayat 23 dikatakan bahwa Laban mengejar Yakub. Dan saudara, kita sudah dapat membayangkan amarah yang ada di hati Laban ketika mengejar Yakub. Juga kita dapat memastikan dari hati seseorang yang dikuasai oleh kemarahan akan membuahkan tindakan yang negatif. Dan bukan tidak mungkin, saudaraku, dalam amarahnya Laban sudah merancangkan langkah-langkah negatif saat dia dapat menyusul Yakub. Tapi saudara, ketika Laban berhasil menyusul Yakub, sebelum ia melakukan apa yang direncanakan dalam ayat 24, dikatakan Allah berfirman pada Laban untuk tidak bertindak jahat terhadap Yakub. Saya ulangi baca ayat 24 dari Kejadian pasal 31. Dikatakan di sana demikian. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Saudara,
Akibat dari perjumpaan Laban dengan Allah, walau hanya dalam mimpi, ternyata peristiwa ini dapat merubah secara total rencana jahat Laban. Ayat 29. Dan bacaan Alkitab bagi kita saat ini berbicara tentang perjanjian damai antara Yakub dan Laban. Saudara, dari kisah perjumpaan Yakub dan Laban di Gilead, pada kita hendak ditegaskan bahwa Allah menghendaki manusia senantiasa hidup dalam damai sejahtera. Sekilas terlihat kesan bahwa Laban yang berprakarsa dalam perjanjian damai antara dia dan Yakub. Kalau kita simak bacaan kita pagi ini. Tapi saudaraku, membaca ayat 24 dari Kejadian pasal 31 jelas bagi kita bahwa Allah sendirilah yang berprakarsa dalam perjanjian damai antara Yakub dan Laban. Allah sendiri. Jika Allah tidak menjumpai Laban, bukan tidak mungkin, saudara, perjanjian damai itu tidak pernah terjadi. Karena mengingat hati Laban sudah sangat dikuasai oleh kemarahan yang membuahkan niat-niat jahat. Tapi saudaraku, karena Allah sendiri yang datang menjumpai Laban, maka niat jahat yang sempat ada di pikiran Laban berubah menjadi niat baik, yaitu mau mengadakan perjanjian damai dengan Yakub. Nah, saudara, membaca kisah pasang surut kehidupan Yakub dalam relasi dengan Laban sesungguhnya merupakan gambaran kehidupan kita dalam relasi dengan sesama. Baik itu dalam keluarga, juga dalam kehidupan persekutuan bergereja, tak terkecuali dalam kehidupan bermasyarakat. Kita sadari atau tidak, dalam relasi dengan sesama seringkali kita bersikap dan bertindak yang ujung-ujungnya membuahkan konflik. Contoh, kita hanya mau dihargai, tapi kita tidak mau menghargai orang lain. Kita hanya mau menuntut hak, tapi lalai, malah tidak mau melakukan kewajiban kita. Bahkan saudara, seringkali kita meremehkan orang-orang di sekitar kita. Dan saudara, sikap dan tindakan yang bermuara pada konflik dapat dipastikan mengancam kehidupan damai sejahtera. Baik itu dalam keluarga, dalam gereja, juga dalam kehidupan berbangsa. Kita semua tahu, saudara, bahwa sikap dan tindakan yang bermuara pada konflik bersumber dari hati yang dikuasai oleh kedagingan kita. Galatia pasal 5. Sebagaimana Laban ketika hatinya dikuasai oleh kemarahan, buah dari kedagingan, maka pikirannya dipenuhi
oleh rencana-rencana jahat jika ia berhasil menyusuli Yakub. Jadi jelas bahwa sikap dan tindakan yang bermuara pada konflik bersumber dari hati yang dikuasai oleh kedagingan. Tapi saudaraku, firman dalam Ibrani pasal 9 ayat 14 jelas mengatakan bahwa sebagai orang-orang yang beriman pada Allah dalam Yesus Kristus, maka hati nurani kita, hati nurani ibu bapak saudara sekalian dan saya sudah disucikan. Disucikan dari apa? Disucikan dari berbagai perbuatan sia-sia. Oleh siapa disucikan? Oleh darah Yesus Kristus. Saya ulangi, sebagai orang percaya, hati nurani ibu bapak saudara sekalian dan saya sudah disucikan dari berbagai perbuatan sia-sia oleh darah Yesus Kristus. Sehingga seharusnya saudara, dalam relasi dengan sesama, kita menghadirkan kehidupan yang penuh damai sejahtera sebagai ganti dari segala konflik yang dapat menimbulkan perpecahan. Seperti halnya hati Laban yang mengalami pembaruan saat berjumpa dengan Allah walau hanya dalam mimpi. Sehingga dengan hati yang dibarui, Laban membuat perjanjian damai dengan Yakub, menggantikan segala rencana jahat yang sempat muncul di dalam pikirannya. Seperti itu juga seharusnya sikap dan tindakan kita sebagai orang percaya yang sudah disucikan dalam relasi dengan sesama. Karena sesungguhnya saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, Allah dalam Yesus Kristus yang kita imani menghendaki agar umat manusia hidup dalam perdamaian. Saudara, bukan tanpa maksud Tuhan mempertemukan Yakub dengan Laban di pegunungan Gilead. Bukan. Pertemuan Yakub dan Laban di pegunungan Gilead telah direncanakan oleh Tuhan dengan tujuan agar kedua orang yang sering tidak akur ini dalam relasi mereka satu dengan yang lain pada akhirnya diperdamaikan. Dan hal ini menegaskan pada kita saudara bahwa Allah sangat menghendaki perdamaian terwujud di antara semua manusia tanpa memandang latar belakang suku, bangsa, agama, kepercayaan, status sosial dan lain sebagainya. Dan satu hal yang harus kita akui saudara, bahwa benar perdamaian sebagai karunia dan anugerah Allah pada manusia. Tapi manusia yang menerima karunia dan anugerah Allah bukanlah robot, melainkan pribadi yang memiliki kehendak bebas untuk menentukan pilihan. Perjanjian damai antara Yakub dan Laban bisa saja tidak terwujud kalau mereka memilih untuk mengeraskan hati dan masing-masing tetap bersikap egois, mementingkan diri sendiri, bahkan memaksakan keinginannya yang harus dituruti. Tapi saudara, Alkitab bersaksi bahwa Yakub dan Laban bersedia untuk dipimpin oleh Allah dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan dalam pimpinan dan tuntunan Allah, maka segala keegoisan tersingkirkan. Sehingga dalam kerendahan hati, mereka sepakat untuk mengadakan perjanjian damai yang berdampak bukan hanya pada pemulihan relasi mereka berdua saja, tapi juga berdampak pada kehidupan di sekitar mereka, anak cucu mereka, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Di sini kita mengerti bahwa ketika Allah mengaruniakan kedamaian bagi manusia, maka manusia, lebih khusus orang percaya, diberi hak istimewa, yaitu menjadi
mitra Allah untuk mewujudkan damai sejahtera di tengah kehidupan manusia. Dengan kata lain saudara, setiap orang percaya, ibu bapak saudara dan saya harus mengupayakan dan memperjuangkan terwujudnya perdamaian di muka bumi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Orang percaya harus menjadi teladan dalam sikap hidup saling menghormati, saling mengasihi di antara manusia tanpa memandang bulu. Dan untuk menjadi mitra Allah, mewujudkan perdamaian, maka kita harus memilih menanggalkan manusia lama kita yang sangat dikuasai oleh kedagingan, yang membuahkan hidup penuh dengan hawa nafsu, sebagaimana yang difirmankan dalam Efesus 4 ayat 22, dan sebagai gantinya kita kenakan manusia baru yang terus-menerus dibarui. Kolose 3 ayat 10. Sehingga dengan kerendahan hati kita hadir dalam kehidupan keluarga, kehidupan gereja, kehidupan bermasyarakat sebagai mitra Allah yang senantiasa mewujudkan kehidupan yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Ajar kami memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain karena kasih-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu
Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan mari berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dan biarlah dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita satukan hati dan pikiran kita naikkan syafaat kita pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk sukacita ibadah yang boleh menjadi bagian kami. Engkau lengkapi sukacita kami dengan kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami bahwa Allah dalam Yesus Kristus yang kami imani adalah Allah yang sangat menghendaki kehidupan umat manusia penuh dengan kedamaian. Dan Engkau melayakkan kami orang percaya menjadi mitra-Mu untuk mewujudkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan di mana Tuhan tempatkan kami. Mulai dari dalam kehidupan keluarga, kehidupan bergereja, dan kehidupan berbangsa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman yang boleh menjadi bagian kami. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk sungguh-sungguh boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan ini. Kami hadir dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami dengan senantiasa bersikap, berperilaku, membawa damai sejahtera. Bapa, di tengah sukacita kami karena firman-Mu menjadi bagian kami saat ini, Tuhan, kami menopang perjalanan kehidupan bangsa-bangsa di muka bumi ini, juga yang di dalamnya ada bangsa Indonesia, di mana Engkau tempatkan kami selaku gereja-Mu, selaku orang percaya untuk menjalani kehidupan ini. Engkau melihat Tuhan keberadaan bangsa-bangsa di dunia ini secara khusus. Ada berbagai negara yang terkena pandemi COVID-19.
Tuhan, biarlah dengan hikmat dan bijaksana dari Tuhan itu boleh menjadi bagian dari para pemimpin setiap negara yang terkena wabah COVID-19 ini untuk mengambil langkah-langkah yang baik, langkah-langkah yang benar dalam menghadapi wabah COVID-19 ini Tuhan, dan membawa rakyat di mana mereka melakukan tugas kepemimpinan mereka untuk sungguh-sungguh boleh menjalani kehidupan sebagai pemenang atas wabah non-alam yang dialami. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa Indonesia, yakin kami bahwa hikmat dari Tuhan terus menjadi bagian presiden dan wakil presiden yang dibantu oleh para menteri dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara khusus sehubungan dengan bencana non-alam yang dialami oleh bangsa kami. Dan biarlah dengan hikmat dari Tuhan, presiden, wakil presiden yang dibantu oleh para menteri dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk membawa masyarakat Indonesia boleh menjalani kehidupan sebagaimana mestinya di tengah-tengah wabah COVID-19. Kami berdoa juga untuk pemerintah di tingkat daerah, mulai dari gubernur, wali kota, juga camat, lurah, dan di tingkat-tingkat daerah lainnya. Tuhan kiranya juga memberi hikmat bagi mereka untuk menjabarkan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, sehingga mereka yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai pemimpin di tingkat daerah sungguh boleh menjadi panutan yang baik bagi masyarakat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab hidup di tengah-tengah wabah yang sedang melanda bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk masyarakat Indonesia, biarlah ada kepatuhan dari masyarakat Indonesia untuk mengikuti, untuk melakukan semua arahan dari pemimpin pusat yang dijabarkan oleh pemimpin daerah. Sehingga penyebaran COVID-19 ini tidak semakin meluas, tetapi boleh ditekan. Sehingga kehidupan normal boleh kembali dijalani oleh masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk mereka yang dirawat di rumah sakit yang positif COVID-19. Tuhan berkati pengobatan perawatan yang dijalani, mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa untuk mereka yang merupakan pasien dalam pengawasan, juga orang dalam pemantauan. Tuhan tolong juga biarlah Engkau berkati langkah-langkah yang mereka lakukan sehubungan dengan apa yang mereka alami, sehingga dengan disiplin diri yang tinggi mereka boleh mengalami kesembuhan dan wabah ini tidak semakin menular kepada banyak orang. Kami berdoa untuk para dokter, juru rawat, semua tenaga kesehatan, baik di rumah sakit umum yang ada juga di rumah sakit rujukan COVID-19. Tuhan tolong berikan mereka imunitas tubuh yang tinggi, kekuatan kesehatan sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik dan benar. Mereka tidak tertular akan virus corona ini. Dan Tuhan tolong supaya mereka dapat melayani dengan penuh ketulusan hati dan kasih dari Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang tersebar di tanah air kami ini. Biarlah gereja-gereja Tuhan boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa Indonesia. Secara khusus gereja-gereja Tuhan boleh menjadi teladan dalam ketaatan melakukan apa yang menjadi himbauan pemerintah sehubungan dengan kehidupan kenormalan baru yang akan dimasuki oleh bangsa Indonesia. Biarlah gereja Tuhan senantiasa menghadirkan damai sejahtera bagi masyarakat di sekitar gereja Tuhan di tengah-tengah bencana non-alam yang dialami bangsa kami. Kami berdoa secara khusus untuk GPIB yang tersebar di tanah air kami ini. Biarlah kehadiran GPIB sungguh boleh menjadi teladan bagi masyarakat di sekitar
GPIB di mana Tuhan tempatkan. Dan biarlah firman Tuhan yang menjadi bagian GPIB hari ini sungguh-sungguh diwujud nyatakan dalam kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat. Kehadiran GPIB membawa damai sejahtera bagi masyarakat di sekitar melalui kepatuhan dan ketaatan GPIB dalam melakukan apa yang merupakan himbauan pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat yang dijabarkan oleh pemerintah daerah. Kami lebih khusus berdoa untuk GPIB Immanuel di kota Cimahi dan sekitarnya. Tuhan Yesus, tiliklah jemaat-Mu ini. Kami mohon Engkau terus memberi kami satu hati, satu pikir dalam melakukan tugas panggilan dan pengutusan kami selaku gereja Tuhan di kota Cimahi dan sekitarnya. Dan biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, dalam satu hati, satu pikir, kami boleh hadir di kota Cimahi dan sekitarnya dengan terus mewujudkan persekutuan yang melayani dan bersaksi, menjadi berkat bagi banyak orang dan memancarkan kemuliaan Allah. Kami berdoa Tuhan untuk pendeta selaku KMJ sampai dengan anggota jemaat dalam lingkup GPIB Jemaat Immanuel Cimahi, biarlah kami terus senantiasa memberi diri kami dituntun, diarahkan, dibimbing oleh Roh Kudus dalam kami melakukan tugas panggilan dan pengutusan selaku gereja Tuhan. Tak lupa kami menopang saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan menilik dan memberkati mereka. Biarlah pengobatan perawatan yang dijalani menjadi alat dalam tangan Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Pendeta In selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Cimahi. Biarlah Tuhan memberkati proses perawatan pengobatan yang dijalani sehingga pemulihan sempurna boleh menjadi bagian Pendeta In dan kembali ia dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai KMJ di tengah-tengah jemaat Tuhan di mana Engkau tempatkan beliau. Kami juga berdoa untuk vikaris yang berada di tengah-tengah jemaat Tuhan ini. Biarlah kehadirannya juga boleh membawa damai sejahtera bagi jemaat Tuhan. Dan jemaat Tuhan dalam lingkup GP Jemaat Immanuel Cimahi ini juga boleh menjadi damai sejahtera, membawa damai sejahtera bagi vikaris di masa-masa vikariat yang harus ia jalani di tempat ini. Bapa dalam surga, kami menyerahkan Tuhan keberadaan kami selaku jemaat Tuhan dalam tangan pengasihan Tuhan. Yakin kami bahwa kasih setia Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan terus menjadi bagian kami di tengah semua tugas dan tanggung jawab kami selaku jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk semua kegiatan ibadah yang berlangsung secara online. Kami mohon biarlah semua itu boleh menjadi berkat tersendiri bagi jemaat Tuhan. Kendati pun mereka harus beribadah dari rumah mereka masing-masing. Yakinkan jemaat-Mu Tuhan bahwa gereja bukan hanya terbatas pada gedung. Tapi gereja adalah persekutuan orang percaya. Termasuk persekutuan keluarga yang mereka miliki setiap hari. Dan di dalam persekutuan keluarga mereka dapat melakukan ibadah-ibadah yang memancarkan kemuliaan Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang, juga bagi kehidupan keluarga mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan-Mu. Baik itu kehidupan kami secara satu keluarga, kehidupan kami selaku pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami mohon biarlah kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, karya-karya Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami, itu senantiasa kami syukuri dalam perjalanan kehidupan ini dengan menjadikan hidup kami suatu persembahan yang indah, yang kudus, yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan hidup kami senantiasa boleh diwarnai dengan damai sejahtera dan sukacita sorgawi. Hidup kami secara pribadi, hidup kami secara keluarga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Semua yang kami rindukan, semua yang kami rencanakan, kami letakkan dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau menilik dan Engkau memberkati. Sehingga dalam berkat-Mu,
apa yang kami rencanakan, apa yang kami rindukan, semua boleh terlaksana untuk memancarkan kemuliaan Allah, menjadi berkat bagi orang di sekitar kami, dan membawa sukacita tersendiri dalam kehidupan keluarga kami, juga dalam kehidupan pribadi kami. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah minggu online yang boleh menjadi bagian kami. Kami serahkan tim multimedia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih untuk hikmat kepandaian yang Tuhan berikan bagi mereka, sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik dan benar, dan ibadah ini dapat berlangsung dengan baik, memancarkan kemuliaan Allah, menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti dari rumah masing-masing. Biarlah sukacita sorgawi terus menjadi bagian anggota tim multimedia. Apa yang mereka rindukan, apa yang mereka cita-citakan dalam perjalanan kehidupan mereka, Tuhan sendiri yang memberkati. Terima kasih juga untuk pemain musik, terima kasih juga untuk pemandu lagu, terima kasih juga untuk para penatua dan diaken yang ikut ambil bagian dalam kelangsungan ibadah ini. Biarlah semua yang sudah melakukan pelayanan, semua itu dilakukan dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, dan pelayanan yang dilakukan hari ini boleh menjadi berkat tersendiri bagi jemaat Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang pertama, yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Berkenan kepadamu.
berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 14 Juni 2020. Ucapan terima kasih. Mengawali Warta Jemaat Minggu 14 Juni 2020, presbiter yang bertugas bersama seluruh jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Esther Lengkei STH atas pelayanan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan keluarga. Bidang teologi. Pelaksanaan peribadahan yang meliputi ibadah minggu, ibadah keluarga, dan ibadah pelkat masih akan dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Sarana dan perlengkapan peribadahan akan disiapkan oleh gereja. Bidang pelayanan dan kesaksian. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan terima kasih kepada keluarga Rorin Tulus, jemaat simpatisan atas sumbangan 50 paket untuk bantuan diakonia. Bidang pelayanan dan kesaksian. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan terima kasih kepada keluarga Rorin Tulus, jemaat simpatisan atas sumbangan 50 paket untuk bantuan diakonia. Keluarga Albert Emran, jemaat sektor Elisa, atas sumbangan 50 paket untuk bantuan diakonia. Keluarga Frans Mase Pakpahan, jemaat sektor Magdalena, atas bantuan berupa masker dan uang tunai bagi jemaat. Tuhan memberkati pemberian dan keluarga Bapak Ibu. Amin. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Penyampaian persembahan dalam setiap peribadahan yang dilaksanakan di keluarga jemaat masing-masing, yaitu persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya, dapat disampaikan melalui antar bank ke rekening GPIB Immanuel Cimahi dengan nomor rekening yang tertera pada layar. Atau jemaat dapat memasukkan amplop-amplop persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di halaman gereja
setiap hari Senin sampai Minggu jam 09.00 WIB sampai 17.00 WIB. Bidang Inforkom dan Litbang. Hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam sepekan berjalan. Sambil mengingat firman Tuhan, Mazmur 119 ayatnya yang ke-73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Dan untuk dapat mengikuti semua kegiatan peribadahan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membaca pada warta digital berformat PDF yang telah dikirimkan ke pembina sektor. Sekian warta jemaat, terima kasih, Tuhan memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.